Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 14 Desember 2024. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Santo Yohanes dari Salib yang lahir di Spanyol pada abad ke-16 dari keluarga miskin. Ia menjadi pelayan di rumah sakit Medina. Namun ia tergolong cerdas dan pandai. Pada usia 21 tahun, ia diterima sebagai anggota awam biara Karmelit. Di situ ia menata hidup rohaninya dengan sangat bagus, berdoa, bermati raga, dan beraskese. Pemimpin melihat bagaimana hidup Yohanes, maka ia kemudian menyekolahkan Yohanes ke universitas. Dan setelah lulus, ia ditapiskan menjadi seorang imam pada usia 25 tahun. Ia bersahabat baik dengan Santa Teresa Avila yang tertarik pada cara hidup dan usahanya membaharui Ordo Karmelit. Namun beberapa teman biaranya tidak menyukai tindakan pembaharuan itu. Maka ia dimasukkan ke dalam sel biara. Disitulah ia semakin mampu menata hidup rohaninya. Selama 9 bulan, ia semakin menjadi orang yang sungguh dekat dengan Tuhan. Setelah berhasil melarikan diri dari penjara itu, ia terus berusaha agar ordonya kembali sesuai dengan tujuan awal. Pengalaman penderitaan Yesus disalib dan pengalaman pahit dalam sel semakin menempa hidup rohaninya yang mengagumkan. Ia mampu mengubah kidung-kidung rohani dan sungguh menunjukkan sikap seorang pujangga gereja yang luar biasa. Ia menulis buku-buku yang isinya adalah pengalaman rohani. Ia sebagai orang yang saleh, orang yang suci, dan memperjuangkan ajaran Kristus. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon agar semangat yang sama menjadi semangat kita. Bacaan-bacaan Ekaristi hari ini diambil dari kitab Putra Sirak yang menegaskan Elia akan datang lagi. Sedangkan pada bacaan Injil
Yesus menegaskan Elia sudah datang, namun orang tidak mengerti, orang tidak mendengarkan. Yang dimaksud dengan Elia zaman itu adalah Yohanes Pembaptis. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, Allah selalu mengingatkan bangsa terpilih dengan berbagai cara, mengirim para nabi, mengirim orang-orang suci dengan harapan bangsa terpilih mau kembali kepada jati dirinya sebagai orang pilihan yang melaksanakan kehendak Allah. Nabi Elia, nabi besar yang berjuang mengembalikan bangsa terpilih kembali kepada Allah dari rongrongan nabi-nabi palsu dan dewa-dewa Baal. Kita masih ingat ketika Nabi Elia berlomba membakar persembahan untuk menunjukkan siapa Allah yang benar. Dan persembahan Nabi Elia lah yang dimakan api berkenan kepada Allah. Ketika bangsa terpilih mulai melenceng, maka dihadirkan Yesus Sang Penyelamat dan Yohanes Pembaptis menjadi pemersiap, mengingatkan orang untuk berjaga-jaga, bersiap-siap menyambut kedatangan Sang Anak Manusia. Namun dikatakan dalam bacaan Injil, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukan dia menurut kehendak mereka. Ketika orang-orang sibuk dengan pola pikirnya, maka sekalipun pemersiap datang, tidak akan didengarkan. Karena orang berfokus pada diri sendiri. Yohanes Pembaptis mencoba mengingatkan agar orang bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Harapannya Mesias akan mendatangi kita dan menyelamatkan kita. Maka kita boleh bertanya sekarang ini, apakah aku juga mendengarkan seruan Yohanes, mempersiapkan diri kembali ke jalan yang ditunjukkan oleh Allah, mendengarkan sabda-sabdanya, merenungkan dan melaksanakannya. Banyak seruan, banyak tanda-tanda yang diberikan Allah kepada kita yang mendorong kepada pertobatan. Sudahkah aku melaksanakan pertobatan itu? Semoga seperti Yohanes dari salib yang ingin meluruskan kembali ordonya, juga memampukan kita meluruskan hidup kita kembali kepada jalan yang benar yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, sehingga nanti kita pun kedapatan setia. Mari bersama-sama kita renungkan, apakah aku sudah mendengarkan
seruan Sang Pemersiap dengan pertobatan yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan peringatan dan tanda-tanda lewat tokoh-tokoh agar kami bertobat. Maka mampukan kami untuk menyadari itu dan mengambil sikap pertobatan yang benar demi keluhuran nama-Mu. Semoga akhirnya hidup kami semakin terarah hanya kepadamu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang rapuh, kadang jatuh dan mandek. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami tetap berkembang, bertumbuh dan tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang dengan ekonomi Engkau bantu usahanya, Engkau beri keberhasilan. Agar akhirnya umat dalam situasi apapun siap menghadapi tantangan karena Engkau mengasihinya. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ucapkan terima kasih untuk peran staf panjenengan dalam gereja yang sungguh memampukan gereja untuk melayani umat Allah. Maka mari terus kita kembangkan talenta kita untuk sesama, agar akhirnya kita benar-benar ikut ambil bagian dalam menghadirkan kerajaan Allah. Minggu depan, Senin, Selasa, Rabu, ada kesempatan pengakuan dosa umat. Silakan memanfaatkan agar kita benar-benar siap menyambut Natal. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.